Mari, silakan duduk. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan duduk. Ya. Selamat datang di Puskesmas Seger Waras. Ya, saya kebetulan ditugasi sebagai CI-nya di Puskesmas ini. Bagaimana Pak di perjalanan tadi, lancar? Alhamdulillah Pak, lancar sampai di sini ya. Ya, syukur alhamdulillah. Apa kira-kira yang Bapak harapkan yang bisa saya bantu terkait rencana mahasiswa yang mau praktek di tempat kami ini? Baik Pak, terima kasih. Kenalkan, nama saya Wandi. Kebetulan saya ditugaskan sebagai dosen pembimbing untuk di Puskesmas ini. Dan ini kami bawa mahasiswa kami yang akan praktek di sini. Di sini perlu kami kenalkan bahwa mahasiswa yang akan praktek di sini ini adalah praktek pertama Pak, jadi PKL 1. Kebetulan mahasiswa ini sudah mendapatkan beberapa materi yang terkait dengan praktek ini, yaitu ilmu sosial budaya dasar sudah mendapatkan, kemudian dasar-dasar komunikasi, kemudian epidemiologi juga sudah didapatkan, dan materi-materi yang terkait yang lain gitu ya. Di sini tujuannya adalah untuk menimba ilmu yang ada di sini untuk mengasah kompetensi mereka sesuai dengan yang ada di buku panduan. Nah, salah satunya kemampuan untuk berkomunikasi. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Kalau saya lihat di sini nanti prakteknya selama 3 minggu ya Pak. Betul ya. Praktek selama 3 minggu di sini. Kemudian nanti mahasiswa ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Dan ini panduan prakteknya ya Pak? Ya. Dan prakteknya. Baiklah Pak, sepertinya dari surat menyurat ini sudah jelas. Tinggal nanti secara teknis kita bisa tingkatkan komunikasi kita. Semoga apa yang Bapak harapkan untuk menitipkan mahasiswa di Puskesmas ini bisa mendukung memenuhi kompetensi yang diharapkan. Ya. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili Puskesmas Seger Waras atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga kami bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh institusi. Terima kasih Pak atas kesediaan dari Puskesmas, dan sekali lagi kami menitipkan mahasiswa ini sedapat mungkin untuk bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan dan kompetensi yang kami harapkan. Ya, terima kasih Pak untuk kegiatan awal, saya kira sudah cukup. Kalau Bapak punya kegiatan lain, monggo. Yang jelas mahasiswa kan tinggal nanti Pak. Ya. Misalnya Bapak mau berkenan melihat-lihat situasi Puskesmas, juga kami persilahkan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali ya ke Puskesmas ini? Ya. Baik, kita kemarin telah mengikuti sama-sama serah terima dengan Kepala Puskesmas. Kita kemarin sudah saling berkenalan, dan saya diberi tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas untuk menjadi CI kalian. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk memenuhi apa yang kalian harapkan, yang diharapkan oleh pendidikan. Nah, untuk mencapai itu tentunya nanti kita harus bekerja sama ya. Iya Pak. Supaya kita intensifkan komunikasi sehingga kita belajar bersama, terutama nanti apa-apa yang kalian butuhkan kita sama-sama bisa memantau ya. Kita nggak usah cemas, nggak usah takut ya. Kalau toh itu ada wajar karena masih pertama praktek. Saya dulu juga seperti itu. Ya. Oleh karena itu yang penting nanti kita saling mengisi ya, saling mengisi.
Baik, kalau saya pelajari dari buku panduan dari pendidikan, ini ada beberapa kompetensi yang diharapkan dicapai di sini selama 3 minggu ya. Nah, untuk minggu ini kita nanti terfokus pada keterampilan dasar berkomunikasi pada individu ya. Nah, karena apa namanya yang dibimbing juga banyak ya, maka nanti untuk praktek ini tidak bisa bersamaan, kita nanti giliran ya. Kebetulan ini nanti kalau sesuai yang telah disepakati, yang pertama Dimas ya. Iya, saya Pak. Ya, Dimas. Nah, untuk sekali lagi praktek dasar keterampilan komunikasi individu. Untuk Dimas, kira-kira rencananya apa yang keterampilan ini nanti yang ingin dijalankan di praktek nanti? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Jadi nanti rencananya saya akan melakukan edukasi individu Bapak. Ya. Mungkin nanti untuk sasarannya bisa pasien. Jadi kebetulan saya berencana membawakan materi terkait dengan diabetes mellitus. Seperti itu. Oh, kebetulan sekali. Oh iya. Hari ini pas waktunya kontrol itu. Oh iya. Ya. Sehingga nanti akan banyak ketemu, ya, ketemu. Cuma nanti dipilih satu aja. Oh iya, Pak. Pilih satu saja karena ini kan targetnya adalah keterampilan berkomunikasi individu, ya. Iya, Pak. Dari hasil kuliah kira-kira, coba kira-kira teknik berkomunikasinya seperti apa nanti? Oh iya Pak. Ya. Jadi nanti itu rencananya saya akan pertama saya pelajari dulu pasiennya seperti apa dari mungkin rekam medis Pak ya. Jadi sasarannya saya tentukan dulu, nanti saya pelajari siapa rencana klien saya itu dari mungkin dari usia, dari pendidikannya seperti apa, dan lanjut setelah itu baru prosesnya saya akan perkenalkan diri dulu Pak. Jadi saya akan menyampaikan apa, saya sampaikan kepada kliennya. Setelah itu kita menyampaikan materi, terus kita tutup. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, bagus itu. Mungkin Via ingin menambahkan? Mungkin tadi sudah disampaikan sama Dimas Pak, bahwa tadi ada salam, kemudian menyampaikan tujuan edukasi. Mungkin ada kurangannya sedikit, mungkin harus memperkenalkan diri kepada pasien bahwa siapa yang bertugas atau kita yang menyampaikan edukasi itu memperkenalkan diri. Kemudian setelah memperkenalkan diri, kemudian tadi sudah menyebutkan tujuan, mungkin membuat kontak dengan pasien atau klien supaya nanti pasiennya juga tahu dan bisa memprediksi apakah pasiennya bersedia atau tidak. Oh iya, ya itu saya lupa Pak tadi Pak. Oh ya, ya. Baik, apa yang disampaikan itu betul. Cuma untuk memudahkan ya, biar kerangka berpikir kita nggak sampai kelewatan ya. Kita ingat kembali kan ya, dalam komunikasi terapeutik itu ya, itu kan ada 4 fase itu. Nah, masih ingat mungkin fase pertama pra-interaksi, fase kedua orientasi, fase ketiga fase kerja, dan fase terminasi. Itu untuk memudahkan mengingat. Pra-interaksi itu sebelum kontak dengan klien. Seperti disampaikan Dimas tadi, ingin baca-baca status. Nanti kalau baca status bisa di ruang terima ya. Oh iya Pak. Berhubungan dengan Mbak Sri. Oh iya, ya, boleh Pak ya? Boleh, silahkan. Iya, Pak. Nanti dibaca-baca agamanya apa, pendidikan apa, status sosialnya bagaimana, sehingga nanti punya kesimpulan dengan cara strategi cara apa ya saya menghadapi karakter klien yang seperti itu, gitu ya. Nah, setelah itu fase pra-interaksi, sekalian menyiapkan diri ya, karena kontak pertama kan sangat berkesan. Kalau nanti terkesan gugup, nanti nggak percaya pasiennya ya. Saya yakin di sekolah sudah dipelajari ya. Setelah itu masuk fase orientasi, seperti sampaikan oleh Via tadi, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, bagaimana proses ini dilakukan, kemudian apa peran Mas Dimas dan peran klien, waktunya berapa, gitu ya. Dan jangan lupa, terakhir
inform consent. Oh iya. Karena ini hanya memberi penyuluhan, inform consentnya apakah bapak atau ibu Bersedia. bersedia. Oh iya. Ya, kalau nanti tindakannya sampai melukai, misalkan menyuntik, ya, apa bapak ibu setuju, gitu ya. Nah, nanti setelah bersedia baru masuk fase berikutnya, fase kerja. Ya, yaitu dengan menyampaikan pesan-pesan kesehatan tentang diabetes mellitus, termasuk kira-kira media apa yang sesuai untuk pasien yang dipilih sesuai dengan karakter masing-masing. Ya. Setelah runut, terakhir fase terminasi. Terminasi diawali dengan ucapan terima kasih dulu. Ucapan terima kasih, kemudian sampaikan apa yang telah dilakukan, kemudian beri kesempatan bertanya, yang terakhir adalah kata-kata terminasi. Jadi misalnya, terima kasih Bapak, Ibu atas partisipasinya tadi, kita menyimak dengan baik. Ya. Tadi kita telah berbicara tentang apa itu diabetes mellitus, penyebabnya, pencegahan, dan seterusnya sampai dietnya tadi ya. Nah, setelah itu beri kesempatan. Apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah nggak ada, terakhir jangan lupa ini penting. Kata-kata terminasi. Misalnya, semoga Bapak lekas sembuh, semoga penyuluhan ini bermanfaat, atau mengingatkan jangan lupa Pak, di rumah aktivitas terserah misalnya, dan terakhir adalah salam. Selamat pagi, assalamualaikum, terserah yang dipilih nanti sesuai karakternya. Ya, itu fase terminasi. Kira-kira sudah ingat kembali langkah-langkah? Iya Bapak, nanti saya sama Dimas akan membuat langkah-langkah tadi ke dalam SAP Ya. supaya nanti Lebih mudah mengaplikasikan. Kira-kira kan sama kan ya materi yang diberikan di kampus ya? Sama Pak. Ya, baik, nanti teknisnya saya tetap mendampingi. Nanti Via juga bisa mengikuti ya. Supaya nanti kalau pas Via ke bagian praktek, nanti sudah dapat pengalaman dari Dimas gitu ya. Iya Pak. Ya Pak. Gimana? Ada yang ditanyakan? Saya rasa cukup Pak. Kalau sudah cukup, nanti silahkan Dimas mempersiapkan. Ya, sementara saat menyelesaikan ini, kalau sudah siap, termasuk pasiennya sudah siap, saya dikabari ya. Iya Pak. Nanti Dimas dulu ya Pak ya. Iya. Untuk Oke. praktek. Sekali lagi kalau membutuhkan dokumen-dokumen nanti di Mbak Sri tadi Oh, iya. di loket ya. Pak. Baik, Oke. Pak. Ya, silahkan. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon Mohon maaf. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Bapak. pagi. Iya Bapak. Siapa yang antar tadi Pak? Keluarga Pak masih di parkiran itu Pak. Oh iya. Nunggu di Saya masih parkiran. kok kelihatannya kok tambah kurus ini. Iya Bapak. Iya. Ya. Gimana ini Pak Rahman? Labnya hasilnya kok masih tetap tinggi ini, gimana ini? Iya, Pak. Kira-kira ada sesuatu ini yang tidak diterapkan dari konsul yang kemarin. Iya, barangkali itu Pak yang melanggar saya aturan Bapak yang disampaikan itu. Iya. Iya. Ya, ini Pak, kebetulan ini ada mahasiswa dari Prompes Poltekkes Malang. Ya, dia akan praktek selama 3 minggu di sini. Kok kebetulan hari ini ingin menyampaikan tentang pola makan bagi penderita seperti yang Bapak derita. Karena itu silahkan nanti Dimas diberikan pencerahan Pak Rahman. Iya Pak. Pak Rahman bisa memperhatikan, kalau nanti ada hal yang ditanyakan silahkan diskusi saja ya. Iya, terima kasih Pak. Yang nyaman gitu ya, semoga bermanfaat nanti ya. Bagaimana Dimas? Iya Pak. Bagaimana Pak Rahman? Iya. Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak. Ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan Bapak, nama saya Dimas. Saya mahasiswa dari Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang, Bapak. Yang kebetulan saat ini praktek di puskesmas ini, dan ini kebetulan saya akan memberikan edukasi terkait dengan pola makan penderita diabetes mellitus. Nanti tujuannya adalah untuk agar
di rumah bisa dipraktekkan pola makan apa sih yang cocok untuk penderita diabetes mellitus. Nah, kita ini mungkin memakan waktu sekitar kegiatan kita ini sekitar 15 menit Bapak. Apa mungkin Bapak Rahman bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya Pak? Silakan, Mas. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, baik Pak Rahman, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jupri terkait dengan hasil Bapak periksa hari ini. Gula darahnya kok luar biasa sekali Pak, 400 ini. Iya. Mungkin apa nih penyebabnya kira-kira ya Pak Rahman? Ya, mungkin saya terlalu los untuk makan Pak. Oh, baik. Jadi cocok ya dengan materi yang akan saya bawakan ini Bapak ya? Oh, enggak tahu saya materinya ya, apa. Jadi rencananya itu ya, nanti akan saya sampaikan terkait pola makan bagaimana yang cocok untuk penderita diabetes yang bisa diterapkan di rumah. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk Pak Rahman ini memang dari nilai labnya memang seperti itu, maka harus kita lakukan yang namanya pembatasan bahan-bahan yang kaitannya dengan sumber karbohidrat. Mungkin dari nasi, Pak Rahman biasanya mungkin makan 2 centong nasi, sayurnya 2 sendok, lauknya banyak, nah, seperti itu mungkin ya. Nah mungkin kita bisa lakukan pemorsian Bapak sederhana saja. Jadi nasi itu cukup 7 sendok makan, itu sudah cukup untuk makan paginya. Dan untuk penggantinya agar Pak Rahman biar tetap merasa kenyang, kita suplai dengan adanya sayur dan buah. Nah, mungkin kalau untuk makan pertama kita beli sayur yang banyak. Jadi bukan kuah sayurnya loh Pak, tapi sayurnya ya, isinya bukan kuahnya. Itu. Nanti untuk jam 9 atau jam 10 mungkin sudah merasa lapar lagi, itu bisa kita berikan snack. Snacknya jangan beli onde-onde, pisang goreng, tape goreng, tapi diganti dengan snack buah, bisa pepaya, bisa pisang, seperti itu. Dan itu pun juga menu itu bisa dipraktekkan dalam 3 kali makan itu Pak, seperti itu. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan Pak Rahman? Iya, terima kasih Mas. Tadi disampaikan bahwa menunya harus dikurangi, terutama nasinya umpamanya harus lebih banyak sayurnya. Saya masih suka lapar, jadi kadang-kadang masih minta tambah. Kira-kira gimana nambah nasinya gitu? Oh, tambah nasinya ya Pak ya? Ya, jadi kalau mungkin Pak Rahman ingin tetap menambah sumber karbohidrat dari makanan pokoknya, mungkin bisa diganti dengan yang lain Pak. Contoh, misalnya pagi makan nasi, siangnya bisa ganti nasi jagung. Nah, malamnya bisa juga diganti lauk yang lain, misalnya bisa dari sagu, olahan sagu bisa. Seperti itu. Jadi tidak melulu dari nasinya tadi Pak, tapi yang paling penting adalah pengganti nasi itu bisa dikompensasi oleh sayur karena seratnya juga mengenyangkan. Mungkin itu Pak Rahman. Ada mungkin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oh ya, baik Pak Rahman, terima kasih atas partisipasinya sudah ikut mendengarkan pada saat pemberian materi ini, dan semoga materi ini bisa diterapkan di rumah dengan baik agar Pak Rahman tetap sehat. Iya. Mungkin itu dari saya Pak Rahman, ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak. Ya, bagus Dimas. Ya. Pak Maman, Pak Rahman, ingat-ingat ya tadi pesan-pesan penting tadi. Ini ada leaflet buatan dari mahasiswa juga Pak. Ini nanti kalau waktu-waktu senggang bisa dibaca supaya yang dipesankan tadi masih bisa diingat ya. Iya. Yuk, semangat cepat sembuh. Iya, terima kasih Pak. Iya, saya baca. Ya, ini bagian pertama komunikasi ya. Coba seru sekali kelihatannya tadi ya. Untuk pengalaman pertama tadi saat melaksanakan prosedur secara umum sudah cukup bagus. Apa yang Dimas rasakan pengalaman pertama tadi? Ya Pak, tadi itu awalnya juga nervous Pak. Semua harus saya siapkan, tentu pada saat pelaksanaannya ada yang kelewatan. Tapi saya juga harus mengontrol nervous saya biar berjalan tanpa selesai. Mungkin itu Pak. Ya. Kalau pengalaman pertama, ya. Apa yang membuat deg-degan? Ya karena pertama kali ketemu dengan pasien secara langsung Pak, sehingga ada sama dengan Dimas tadi ada beberapa yang kadang lupa terlewat. Ya. Tadi saya katakan cara mengucapkan karena masih pengalaman pertama ini ya, nervous kemudian tapi secara prinsip sudah bagus tadi. Nah, kira-kira menurut Dimas tadi ada mendapatkan kekurangan yang agak menyasar yang perlu disampaikan. Iya Pak, jadi
berarti setelah selesai itu saya perlu ingat kalau saya itu kurang pada saat memberikan itu kepada klien Pak. Itu Bisa langsung saya itu, padahal kan kalau memang sesuai ininya, sesuai urutannya saya harus memberikan oke, baik Bapak sudah bagus seperti itu. Saya lupa memberikan itu saja Pak. ya, terus penting itu karena orang itu kalau berbuat positif dikuatkan dengan ribet meskipun dengan kata orang itu kecenderungan akan mengulangi perbuatan itu. Dari reinforcement yang diingat ya. Masih Pak. Kalau dia apa kira yang kira-kira tadi agak mendasar nggak dilakukan? Tadi lupa untuk kontrak waktu Pak. Oh iya, betul ya, kontrak waktu itu penting karena kalau nggak disampaikan nanti ya orang itu kalau nggak bisa ya tahu waktu paling enggak kita pasien itu klien itu bisa memperkirakan waktu bisa waktu untuk kegiatan bagus itu ya. Baik, ini ya karena masih pertama ya, saya yakin nanti dengan namanya pengalaman, seringnya kita latihan ya, itu akan betul-betul dan pengalaman pertama ini nanti bisa kita kan sebagai guru kalau nanti kita ya. Ini nanti masih mengulang lagi ya, coba lagi ya, kalau nanti memilih bapak-bapak coba besok ganti ibu, kemudian nanti remaja ya, dalam konteks penyakit itu ya, supaya untuk bisa gitu ya. Baik, apa namanya, perasaannya Dimas dan Tia sendiri gimana? Tadi memberikan penyuluhan kemudian melihat memperbanyak pasien tadi gimana perasaannya? Jadi dari pengalaman saya Pak, pada saat awal itu memang agak tegang ya. Jadi beliaunya mungkin juga agak bingung apa yang saya sampaikan, dan saya juga pada saat itu harus juga. Tapi pada saat itu saya coba kontrol orang saya dan alhamdulillah beliaunya juga ternyata menerima dan dia bisa bertanya juga. Oh berarti tandanya sampai ini yang saya sampaikan juga. Mungkin itu sih. Ya, ya. Saya juga melihat itu. Kalau dia Ya alhamdulillah tadi juga pasiennya bisa kooperatif Pak, sehingga seakan-akan bisa mengikuti saran dari kami. Bagus ya, ya itu loh bukti ya bahwa komunikasi itu juga suatu kekuatan untuk penyembuhan itu tidak hanya bergantung pada obat. Ternyata komunikasi itu kalau kita lancar dengan baik, kita bersiap itu juga punya kekuatan untuk menyembuhkan. Yang terbukti baru pertama kali saja saudara bisa merasakan kalau betapa responnya pasien. Tadi melihat begitu berbinar-binarnya, ya, kemudian mengangguknya, ya, seolah-olah menunjukkan semangat setelah melalui penyembuhan dari kami. Ya, kalau pengalaman yang baik ditingkatkan, jangan juga bertanya, bertanya besok ditingkatkan, gitu ya. Sehingga nanti selama praktek di sini yang relatif singkat ini kalian bisa depan bagaimana komunikasi pada individu, nanti ditingkatkan pada komunikasi kelompok ya. Nanti banyak kok di sini kebetulan juga ada kelas diabetes mellitus. Nanti kalian bisa berkontribusi di sana ya untuk sekaligus praktek komunikasi. Ya, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan? Belum Pak, nanti mohon bimbingannya. Ya, baik. Selanjutnya. Oke, baik. Kalau ini karena siang ya, kalau mau makan di sana ada kantin murah Mas. Tiap tahun memang untuk konsumsi mahasiswa kan. Saya bisa di sana. Jadi ya, kalau mau sholat di sebelah situ. Di kantin itu ada musola. Oh iya Pak. Ya, kalau mau ketemu kelompok lain ngobrol-ngobrol sebentar, saling cerita, itu sebelahnya itu ada ruang kecil bisa dipantau. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Baik, untuk selanjutnya nanti kita coba ya sekali lagi disiapkan mungkin untuk penyakit yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda atau kelompok usia yang berbeda disiapkan ya, perangkat saya yang akan datang. Oke, Ya,
belajar, semoga sukses. Iya, Terima kasih Pak, sampai ketemu besok. Iya,